Oke, selamat siang adik-adik. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini. Namun sebelum itu kita akan memulainya dengan mengawalinya dengan doa. Tolong satu orang untuk pimpin doa. Herpian, tolong pimpin doa. Ya. Oke, langsung saja kita masuk di materi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Jadi itu materi kita pada hari ini ya, bahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Yang kedua, mengidentifikasi perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Lanjut. Di sini di perlawanan ini ada beberapa bentuk-bentuk perlawanan. Yang pertama yaitu perlawanan kooperatif. Yang kedua ada perlawanan bawah tanah. Yang ketiga ada perlawanan bersenjata. Jadi hari ini kita akan bahas tiga ini ya, bentuk-bentuk perlawanan. Yang pertama kita akan bahas perlawanan kooperatif. Kooperatif sendiri itu, perlawanan kooperatif sendiri itu bisa dibilang lebih apa ya? Lebih ke bekerja sama dengan Jepang ya. Bekerja sama dengan Jepang. Adapun ciri-cirinya tadi pertama saya bilang bekerja sama dengan Jepang. Yang kedua adapun perlawanan ini ditempuh dengan cara untuk mencegah jatuhnya korban ya. Jadi tokoh-tokoh nasionalis kita bekerja sama dengan Jepang agar tidak timbul korban jiwa dari kekejaman Jepang. Jadi cara ini diperlukan ya. Yang kedua, para tokoh nasionalis kita memanfaatkan organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Misalnya lalu gerakan 3A, kedua ada Putra, Jawa Hokai, Chung San-in, dan Marisa Propor. Adapun Putra itu didirikan oleh 4 serangkai, mirip dengan India Partis yang didirikan oleh 3 serangkai ya. Ada juga tokoh dari India Partis itu masuk di Putra itu, organisasi Putra. Adapun tokoh dari 4 serangkai itu, yang pertama ada Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Nah ini dia juga tokoh dari pendiri India Partis. Yang ketiga ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sendiri kan wakil presiden pertama kita ya.
Ada yang keempat ada Kiai Haji Masyur. Jadi mereka berempat adalah tokoh dari pendiri 4 Serangkai. Putra maksudnya. Pendiri ya. Jadi mereka berempat tadi pendiri dari tokoh 4 Serangkai. Itu adalah contoh tadi organisasi bentukan Jepang ya. Ada juga peta, nanti itu kita bahas ya. Yang kedua, perlawanan bawah tanah. Bisa dibilang perlawanan ini dilakukan secara tersembunyi atau tanpa diketahui oleh pihak Jepang. Melalui organisasi ini tidak melalui bentukan Jepang ya. Mereka juga bertugas menyebarkan cita-cita kemerdekaan dan membongkar semua kebohongan propaganda Jepang. Mereka juga mempersiapkan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia pada saat kekalahan Jepang ya. Mereka juga menghimpun pemuda-pemuda untuk belajar tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Ada tokoh-tokoh dari perlawanan bawah tanah ini. Yang pertama ada Sultan Syarif. Yang kedua ada Soekarni. Soekarni ini laki-laki ya, bukan perempuan. Yang ketiga ada Amir Syarifuddin. Yang keempat ada Ahmad Soebarjo. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari pergerakan bawah tanah atau perlawanan bawah tanah ya. Ada Sultan Syarif, Soekarni, Amir Syarifuddin, dan yang terakhir ada Ahmad Soebarjo. Kalau di perlawanan pemberontakan tadi ada tokoh-tokoh terkenal juga. Yang saya bilang tadi ada Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Mahatta, dan Kiai Haji Masyur. Setelah tadi tokoh-tokoh dari perlawanan bawah tanah dan kooperatif ya. Ketiga, perlawanan bersenjata rakyat. Perlawanan ini ada banyak ya. Ada banyak perlawanan ini senjata ya. Yang pertama ada perlawanan di Aceh. Perlawanan ini sendiri dipimpin oleh Tengku Abdul-Jail. Sebelum lanjut, ada yang tahu mengapa perlawanan ini bisa terjadi? Coba Errol bisa jelaskan mengapa perlawanan ini bisa terjadi di Aceh. Ya, jadi perlawanan ini disebabkan adanya kerja paksa, yaitu Romusha. Jadi rakyat Aceh merasa dirinya diperbudak oleh Jepang dengan melakukan kerja paksa atau kerja rodi. Jadi mereka melakukan perlawanan dan dipimpin oleh Tengku Abdul-Jail. Perlawanan ini berpusat di Chot Pilien 10 November 1942 dan Jepang juga berhasil merebut Chot Pilien ya. Yang kedua ada perlawanan peta di Aceh juga. Ada juga di Aceh. Apa itu?
sama-sama di Aceh ya. Ini peta ya. Peta sendiri itu adalah organisasi bentukan Jepang, organisasi besar untuk bentukan Jepang atau pembela tanah air kepanjangannya. Pemberontakan ini terjadi di Merudu Aceh, Merudu. Dua anggota peleton peta dipimpin oleh Tengku Hamid. Jadi perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Hamid. Tengku Hamid melarikan diri ke gunung untuk mengadakan perlawanan pada bulan November 1924. Jadi beliau ini lari dengan 2 peletonnya lari ke gunung untuk mempersiapkan perlawanan pada bulan November 1944. Jepang kemudian menahan untuk mematahkan perlawanan ini. Jepang melakukan tindakan curang dengan menahan semua anggota keluarga dari pasukan peta tersebut untuk meredam perlawanan dari Tengku Hamid. Dan hasil akhirnya Tengku Hamid menyerah dan ditangkap. Kedua ada perlawanan Singaparna. Yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Penyebab perlawanan ini yakni menolak untuk melakukan Seikirei. Perlu kalian ketahui, itu ada yang tahu arti dari Seikirei? Pepi boleh jelaskan apa itu Seikirei? Ya, jadi Seikirei itu penghormatan kepada Kaisar Jepang ya, menundukkan kepala kepada Kaisar Jepang. Dan Tengku Hamid pun dengan warganya menolak untuk melakukan hal itu. Dan terjadilah perlawanan. Perlawanan ini ya seperti namanya berpusat di Singaparna. Seikirei. Penghormatan kepada Jepang. Tadi saya bilang, jadi berpusat di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, pada akhirnya Kiai Haji Zainal Mustafa ini ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan tanggal 25 Oktober beliau dihukum mati. Baik, ada perlawanan peta lagi di Blitar. Lagi perlawanan peta ya. Terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Dipimpin oleh Supriyadi. Jadi dipimpin oleh Supriyadi. Mengapa demikian? Alasannya juga sama, karena kebijakan Jepang yang merumuskan itu. Peta itu kan bentukan Jepang, jadi otomatis mereka ada di kawasan Jepang ya, di wilayah Jepang, maksudnya di Batavia atau di mana, jelas di pengawasan Jepang. Jadi kehidupan mereka bisa dibilang dijamin dan diperlakukan dengan baik. Pas mereka keluar melihat kondisi warga kita atau bangsa kita yang sangat tertindas oleh kebijakan Jepang, akhirnya anggota peta ini merasa harus
melawan kebijakan Jepang tersebut. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan. Tapi lagi-lagi Jepang melakukan cara keji dengan membujukan dan muslihat. Akhirnya semua pemberontak pun ditangkap bersama pemimpin-pemimpinnya dan diajukan ke mahkamah militer Jepang di Jakarta. Di antara mereka ada yang dihukum mati ya. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Hairi Mangkubwijaya, Soeharto, dan Sudarmo. Tapi akhirnya Supriyadi sampai sekarang tidak ditemukan. Apakah dia sudah dihukum mati atau dihukum mati tapi tidak dipublikasi, tidak ada yang tahu. Next, ini ada perlawanan di Indramayu. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh adanya paksaan untuk menyetor sebagai hasil bumi penduduk. Jadi karena Jepang, untuk kalian ketahui, karena Jepang pada saat itu sudah terdesak oleh sekutu, makanya mereka memerlukan bahan-bahan pangan atau kebutuhan untuk perang mereka. Jadi otomatis mereka memaksa para masyarakat pribumi untuk menyetor hasil bumi mereka lebih banyak lagi ya, 50 atau berapa persen lagi dia mereka ambil. Selain itu juga penduduk dipaksa kerja roli atau promosi ya. Jadi alasannya sama lagi karena adanya promosi ya. Dan pemimpin dari perlawanan ini yaitu Haji Madrian. Di desa Karangampel, Sindang, Indramayu. Lagi-lagi Jepang melakukan cara keji. Perlawanan ini ditumpah dengan cara yang lebih kejam. Next di perlawanan tenang, yaitu ada perlawanan bijak. Perlawanan ini dipimpin oleh El Romporen. Perlawanan ini dipimpin oleh El Romporen dari gerakan Korea. Dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli dan dianiaya. Perlawanan tersebut banyak memakan korban, tetapi rakyat tetap melawan dengan dingin. Pada akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak. Adapun tokoh-tokoh penting juga dalam perlawanan ini pertama ada Johannes Abraham Dimara, yang kedua Silas Papare, dan yang ketiga Martin Inde. Dari uang pecahan 10.000 yang baru itu adalah Martin Inde. Jadi bukan cuma dari Jawa ya, perlawanan kita ada juga dari Timur. Next di yang ketujuh perlawanan Pontianak. Jadi hampir semua ya seluruh Nusantara terjadi perlawanan. Perlawanan ini dipimpin oleh Pansuma. Pansuma ini dari suku Dayak ya. Perlawanan ini dilatar belakangi karena adanya pemukulan terhadap seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang. Akhirnya terjadi perlawanan. Mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak ini dikenal dengan nama perang Manyar Desa. Dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayan, Riau, Batam.
tentara. Korbannya pun ada 600 pejuang kemerdekaan yang dibunuh oleh Jepang, termasuk pemimpinnya yaitu Kang Soma. Yang terakhir ada perlawanan peta. Peta di Cilacap. Dan dipimpin oleh Budako Kusayani. Jadi perlawanan ini sudah direncanakan dimulai dari 21 April 1945 dan akhirnya diketahui oleh Jepang, sehingga Kusayani pun ditangkap dan pada tanggal 25 April beliau dihukum mati. Tapi pada pas pelaksanaan hukuman mati beliau ini gagal karena Jepang pada saat itu terdesak oleh sekutu. Jadi itulah tadi beberapa perlawanan terjadi dari perlawanan senjata. Ada 7 perlawanan, tapi masih banyak lagi yang kita lakukan. Jadi kita lihat di sini ada banyak perlawanan dari kita. Jadi dapat kita simpulkan terjadinya perlawanan ini karena diakibatkan kebijakan Jepang, yaitu Romusha dan juga pengambilan paksa dari hasil bumi kita, membuat masyarakat kita menderita. Seperti pada contoh ini. Ini foto masyarakat bangsa kita pada waktu itu. Jadi banyak penderitaan yang terjadi dan itulah melatar belakangi perlawanan di berbagai daerah di Nusantara. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang tidak mengerti, nanti Bapak akan jelaskan ulang. Tidak ada? Oke. Jadi kita akan menutup pembelajaran kita ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Tadi kita sudah buka dengan doa ya, jadi kita akan tutup juga dengan doa. Silakan nanti pimpin doa penutup. Oke, selamat siang.